Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Oke, di minggu yang baru kembali lagi bersama Kak Mary Dan Kak Angel. Di minggu yang baru kita mau kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya bangkit berdiri, kita mau stretching dulu. Angkat tangan ke atas. Terus ke bawah, terus ke bawah. Oke, sekarang ke kanan. Terus ke kiri, ke kiri. Oke deh, sekarang semuanya udah segar, udah bangkit berdiri. Siapa yang semangat memuji nama Tuhan, angkat tangannya. Oke, sebelum kita puji nama Tuhan, kita harus ngapain Kak Angel? Kita mau berdoa dulu, ayo. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk untuk hari yang indah hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. yang Tuhan sediakan bagi kami. Tiba saatnya kami kami ingin memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan pimpin Tuhan pimpin dari awal, dari awal, pertengahan, hingga hingga akhir. akhir. Biarlah kami bisa fokus Biar kami bisa fokus hanya kepadamu saja. hanya kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kami sudah dan berdoa mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyikan lagu kita yang pertama. Semua bangkit berdiri, harus nyanyi dengan kencang, dengan penuh semangat. Musik. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita apa? Allah kita heran. Sekali lagi kita nyanyikan dengan suara yang kencang. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita apa? Allah kita heran. Yeay. Jadi Allah kita itu sangat luar biasa ya Kak Angel ya. Ya, betul banget. Oke, kita mau lanjut ke pujian kita yang kedua, musik. Masih semangat ya adik-adik, masih berdiri. Masih dong. Kita nyanyi dengan penuh semangat, dengan suara paling kencang. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Ya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar cerita mengenai segala kebaikan Tuhan, segala keagungan Tuhan. Sama-sama tenangkan hati dan pikiran, kita mau memasuki hadirat Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Ajar kami untuk bisa mengerti semua cerita dan pesan yang disampaikan. Biar kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Shalom. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Pasti semuanya baik ya, semuanya sehat, semuanya bersuka cita. Nah, kembali lagi bersama dengan Kanomi. Nah, kita siap untuk mendengarkan
Firman Tuhan. Semuanya yang siap angkat tangannya. Wah, nggak kelihatan nih Kak Nomi. Kalian pasti semua udah pada angkat tangan ya. Nah, yuk kita mau dengerin sekali lagi firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya hari ini tentang masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang Paulus, betul. Nah, tapi sebelumnya seperti biasanya nih, Kak Nomi nggak mau langsung masuk nih ke ceritanya. Tadi adik-adik lihat kan Kak Nomi lagi ngapain sebelumnya? Lagi main HP, main gadget. Nah, adik-adik kebanyakan pasti di sini semua udah punya HP ya. Mungkin ada yang kalau nggak punya HP mungkin ya di rumah ada TV, ada laptop atau apapun itu barang-barang elektronik atau barang-barang teknologi-teknologi yang ada di dalam rumah. Nah, kira-kira zaman sekarang pasti adik-adik sering ngeliat ya orang-orang banyak banget yang pakai HP atau banyak banget orang-orang yang sibuk banget dengan gadget-gadgetnya, dengan HP-HP-nya, dengan laptop. Sibuk di depan laptop, nonton, main game, sibuk main HP, nonton YouTube, nonton apa, TikTok, lihat Instagram, sibuk banget sampai menghabiskan seluruh waktunya untuk menggunakan gadget mereka. Nah, kira-kira bagus gak sih adik-adik kayak begitu? Ya, tidak bagus adik-adik ya kalau kita menghabiskan waktu terlalu banyak menggunakan gadget kita, menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Karena apa? Masih banyak hal yang penting yang bisa adik-adik lakukan selain kita menggunakan HP atau menggunakan laptop. Nah, memang itu penting, tapi jangan sampai barang-barang itu menjadi sesuatu yang terlalu penting dalam hidup kita. Nah, ini berkaitan ceritanya tentang firman Tuhan yang Kak Naomi mau bawakan hari ini. Jadi pada saat Paulus pergi ke setiap kota, adik-adik Kak Naomi pernah cerita ya sebelum-sebelumnya kalau Paulus itu setelah dia bertobat, dia pekerjaannya adalah memberitakan kabar baik, betul, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu adalah penyelamat kita, dia udah mati di kayu salib. Jadi kerjanya Paulus tuh cerita ke setiap kota. Kalau Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita, dia satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, dia satu-satunya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Nah, itu pekerjaannya Paulus pada saat itu ya. Jadi waktu itu Paulus datang ke sebuah kota namanya Efesus. Apa adik-adik? Efesus. Nah, dia datang gak sendirian, pasti ada teman-temannya yang menemani Paulus kemanapun dia pergi. Nah, tapi pada saat Paulus datang ke kota Efesus itu, seluruh rakyatnya itu kebanyakan menyembah berhala. Apa itu berhala? Adik-adik ada yang tahu nggak nih berhala itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak di rumah? Berhala itu adalah, Kak Nomi kasih tahu deh. Berhala itu adalah suatu benda atau barang yang disembah sama orang-orang yang tidak atau dilarang deh. Maksudnya yang dilarang secara agama. Yaitu nggak boleh disembah karena semua orang harusnya kita percaya kepada Tuhan yang satu. Tuhan itu kan nggak kelihatan ya adik-adik, bukan dalam bentuk patung atau dalam bentuk HP, dalam bentuk barang atau dalam bentuk apapun lah, pokoknya dalam bentuk barang atau dalam bentuk benda. Nah, sedangkan kalau misalkan di zaman dahulu ada orang yang menyembah suatu benda atau barang, bisa dibentuk patung. Kalau zaman dulu dibentuk patung, dibentuk kuil-kuilan. Nah, itu mereka disembah. Harusnya kita itu menyembah siapa adik-adik? Menyembah Tuhan. Tuhan tuh nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan Tuhan itu ada di sekitar kita. Nah, tapi di situ pada saat di Efesus, Paulus itu menemukan banyak orang itu menyembah berhala. Jadi mereka membentuk patung, mereka membentuk kuil-kuilan,
Bahkan kuilnya itu bisa dijadikan jimat. Jimat tuh kayak buat keberuntungannya mereka, atau mereka bisa nanti kalau mereka pegang jimat itu nanti mereka bisa nggak kena masalah. Terus mereka bawa-bawa, digantung di leher, dikalungin, dibawa kemana-mana. Nah itu mereka menyembah berhala. Nah tapi Paulus itu pengen datang ke Efesus itu untuk memberitakan kabar baik supaya mereka nggak menyembah berhala lagi. Nah seperti biasa tuh Paulus mengajar, Tuhan adalah Allah yang esa, dia adalah Tuhan yang satu, dia yang pantas disembah, dia yang bisa menyembuhkan orang banyak, dia yang bisa menyelamatkan kita. Seperti itu Paulus pokoknya memberitakan kebenaran sampai apa adik-adik, semuanya jadi percaya. Walaupun ada beberapa yang belum percaya, tapi kebanyakan mereka jadi percaya. Wah, ada yang lebih menarik nih dari patung, dari kuil-kuilan, dari jimat-jimat yang dibuat sama orang. Jadi benda itu kan dibuat sama orang. Kanomi nih bentuk patung dari tanah liat. Berarti tanah liat itu yang buat Kanomi. Berarti aneh dong, masa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri. Nah jadi mereka akhirnya mulai percaya nih dengan Paulus. Kalau dulu mereka menyembah, mereka tuh membuat patung Dewi Artemis namanya nih. Kalau adik-adik mau lihat nih gambar patungnya nih, Dewi Artemis. Jadi mereka menyembah patung Dewi Artemis ini, mereka percaya kalau patung ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kira-kira menurut adik-adik, masa patung bisa melakukan sesuatu? Nggak mungkin ya, patung kan diem, nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan sesuatu. Nah jadi masyarakat ini, rakyat ini dibodohi oleh orang-orang yang membuat patung, yang membuat jimat, yang membuat kuil-kuilan itu. Sampai pada akhirnya orang mulai percaya dengan ceritanya Paulus, dengan kabar baik yang diceritakan Paulus. Ada satu orang, salah satu penjual yang tadi kuil-kuilan yang terbuat dari perak, dari tanah liat, yang membuat patung, dia nggak suka dengan kedatangannya Paulus ke kotanya mereka. Jadi satu penjual ini akhirnya memanas-manasi penjual yang lain. Kalian terima gak sih si Paulus ini datang ke kota ini? Kan gara-gara dia nih kita jadi nggak dapat penghasilan, kita nggak dapat uang. Orang-orang jadi percaya sama ceritanya Paulus. Orang-orang jadi nggak mau beli lagi nih patung-patung yang kita buat, nggak mau beli lagi nih kalung-kalung jimat yang kita buat dari perak-perakan itu. Jadi mereka udah nggak mau beli lagi. Akhirnya mereka nggak dapat uang. Dan itu yang membuat akhirnya kota Efesus menjadi gaduh, menjadi rame. Karena si penjual ini yang bikin semuanya jadi rame, jadi marah, jadi kesel. Terutama para penjual yang patung-patung tadi. Akhirnya mereka tidak suka dan tidak terima dengan perbuatannya Paulus dan teman-temannya. Ditangkaplah kedua temannya Paulus ini ke balai kota. Akhirnya supaya mereka pengen minta keadilan. Mereka pengen supaya Paulus dan teman-temannya ini diusir aja keluar, supaya mereka bisa dapat uang lagi, bisa jual-jual patungnya lagi ke rakyat gitu kan. Tapi para pejabat-pejabat di kota itu, pemimpin-pemimpin di kota itu, mereka tidak suka juga kalau rakyatnya bikin gaduh, bikin masalah, bikin keributan di kota itu. Mereka tidak suka gitu loh. Mereka menginginkan kota mereka aman, tenang, damai. Tapi kalau mereka ada rakyat yang membuat gaduh, yang membuat masalah, pasti mereka tidak suka. Di kota itu pasti ada peraturan. Kalau ada yang buat masalah, pasti diusir, ditenangkan, dibuat damai. Akhirnya setelah sudah dibikin gaduh, dibikin ramai, mereka sampai demo di depan balai itu untuk supaya mengusir Paulus dan teman-temannya dari kota Efesus. Tapi akhirnya pemimpin berhasil menenangkan di balai kota itu, menenangkan semua rakyat dan semua kembali normal. Akhirnya Paulus masih bisa
keliling kota untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar Injil ke semua orang-orang yang masih belum percaya Tuhan, Yesus. Nah, itu yang mau Kak Naomi sampaikan, bahwa kita menyembah Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Dia itu Tuhan yang hidup, bukan patung, bukan berhala, karena Tuhan itu roh. Tuhan itu bukan berbentuk barang, bukan berbentuk HP lah, atau berbentuk jimat lah, kalung lah, atau berbentuk apapun itu ya. Bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ya, justru manusia kan diciptakan oleh Tuhan. Barang-barang diciptakan oleh manusia. Tapi kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan itu yang berkuasa. Adik-adik, masa patung gak bisa ngelakuin apa-apa disembah? Nah, itu yang mau disampaikan oleh Paulus, supaya kita semua percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa melakukan segalanya, Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik juga berhati-hati nih kalau adik-adik punya barang-barang, punya benda di sekitar. Coba adik-adik lihat di sekitar kiri kanan, ada nggak sih kira-kira barang-barang atau benda-benda yang menyita waktu adik-adik, yang membuat adik-adik jadi sibuk sendiri sampai lupa sekolah minggu, sampai lupa sekolah, lupa ngerjain tugas. Nah, adik-adik hati-hati ya. Apalagi Kak Naomi juga sering nih main HP gitu ya, sering banget sibuk nonton, misalkan nonton di laptop, nonton di TV. Tapi kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Jangan sampai barang-barang di sekitar kita ini membuat kita jadi sibuk sampai kita lupa Tuhan, lupa berdoa, lupa beribadah, lupa sekolah minggu. Wah, bahaya ya adik-adik. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu kalau kita harus menyembah Tuhan kita. Jangan sampai kita sibuk dengan HP kita, jadi seolah-olah kita menyembah HP kita misalkan, karena HP kita lebih penting dari semuanya. Kalau nggak ada HP ini, nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain, nanti aku nggak bisa chat teman aku, nanti aku nggak bisa telepon teman aku, nggak bisa video call, nggak bisa main game. Nah, tapi di balik itu ada yang lebih penting, ada yang lebih penting lagi selain HP, selain TV, selain barang-barang di sekitar kita. Kita harus ingat mana yang lebih penting, yaitu adalah Tuhan kita. Disingkirin dulu tuh barang-barangnya yang membuat kita jadi lupa sama Tuhan, yang membuat kita jadi lupa berdoa. Nah, jangan sampai adik-adik ya. Kita melatih diri kita untuk kembali lagi mengingat mana sih yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kita lebih penting berdoa, lebih penting beribadah sekolah minggu, lebih penting menyembah Tuhan daripada kita nonton YouTube atau apa, lihat Instagram, lihat TikTok atau apapun gitu ya. Apalagi di hari Minggu nih adik-adik. Nah, kalau bisa HP-nya nih dipakai buat ibadah sekolah minggu aja, supaya kita bisa terus diingatkan dengan firman Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Oke adik-adik. Nah, jadi kita bisa mengalihkan barang-barang di sekitar kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa Kak Naomi sampaikan. Adik-adik ingat lagi supaya kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang setia kepada Tuhan, yang enggak menyembah berhala, enggak sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Oke. Nah, kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Nah, nanti kita akan masuk ke sesi challenge dan ada hayat hafalan yang perlu adik-adik untuk hafalkan. Oke? Yuk, kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami semua untuk menyembah Tuhan satu-satunya Allah di hidup kami. Kami tidak mau
terganggu dengan benda-benda di sekitar kami, dengan gadget kami, dengan laptop kami, atau semua barang-barang di sekitar kami yang menyita waktu kami. Tapi kami mau percaya, kami mau mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami mau terus belajar menjadi anak-anak yang setia dan taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami dan menguatkan kami supaya sepanjang minggu ke depan kami tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia mengerjakan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan Tuhan memberkati adik-adik semua dalam menjalankan aktivitas sepanjang minggu ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Halo adik-adik. Halo. Kembali lagi bersama Kak Naomi dan Kak Aam. Aam. Hai. Nah, kita udah masuk ke dalam sesi challenge. Seperti biasa adik-adik untuk melatih Apa tuh? apa ya tuh otak kita supaya kita bisa menghafal dengan baik dan supaya firman Tuhan tuh masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hidup kita. Nah, kita harus melatih diri kita terus untuk menghafal ayat Alkitab dan nggak lupa untuk melakukannya. Betul. Nah, challenge kita seperti biasa, kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ada di Matius 4 ayat 10. Isinya adalah Kita bareng-bareng ya. bareng-barengnya sama-sama 1, 2, 3. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Agak panjang nih, beda sini yang mama minggu-minggu lalu ya Kak Aam. Tapi nggak apa-apa, kalau pendek terus kan gak seru ya. Bener banget, Kak. Betul, kita kan harus progress, naik level. Kalau kemarin pendek, sekarang agak panjang dikit lah. Oke, sekali lagi yuk. Ya, sekali. Yes. Sekarang dari ayatnya ya, Kak. Sekarang dari ayatnya. Yuk, 1, 2, 3. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mantap. Adik-adik, Kanomi, Kam aja bisa, masa adik-adik nggak bisa? Ya nggak? Kan lebih, kalau di sekolah sering banget tuh kan ngafalin belajar gitu. Pasti lebih gampang lah ngafalin ini. Oke adik-adik, nah itu aja. Jangan lupa adik-adik rekam supaya kita tahu nih adik-adik beneran nih ikutin sekolah minggu kita. Kalau kan adik-adik udah rekam, kirim ke WA-nya Kanomi atau Kak Mary dan Kak Bastian, dapat poin, dikumpulin sebanyak-banyak. Oh, pastinya ada hadiah-hadiah menarik. Wih, nanti pas apalagi kalau acara-acara besar nih dapat snack-snack yang banyak. Jadi pengen. Iya dong, makin banyak poinnya makin banyak hadiahnya. Jangan sampai ketinggalan adik-adik. Kanomi aja pengen jadinya ya kan? Sama. Iya. Oke. Itu aja adik-adik. Jangan lupa dihafalin, direkam terus kirim ke Kanomi atau ke Mary dan Kak Bastian. Oke, itu aja adik-adik challenge-nya hari ini. Dan sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati. Memberkati juga. Bye-bye. Bye-bye.